Halo, selamat datang kembali di Discipleship Journey. Terima kasih sudah mengikuti materi bab 1. Dan sekarang kita akan masuk di bab 2, yaitu arti sebuah pelayanan bersama Pastor Marta Yuwono dari IFJF Manado. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa fokus mengikuti materi di bab 2 ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan masuk di dalam bab kedua, yaitu arti sebuah pelayanan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami rindu untuk belajar Tuhan bagaimana menjadi seorang pelayan, pelayan yang berkenan kepadamu, pelayan yang menyenangkan hatimu, pelayan yang memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, pimpin pelajaran hari ini, Roh Kudus, Engkau yang bekerja di antara kami, sehingga setiap kami bisa menyerap, menikmati setiap pelajaran ini, dan pelajaran demi pelajaran yang kami ikuti menjadi remah iman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kita, setiap Anda semuanya memiliki antusias untuk belajar. Itu sebabnya Anda berkumpul saat ini, Anda memberikan waktu untuk menikmati setiap pelajaran yang akan diberikan. Ya, karena itu, fasten your seat belt and we are ready to fly. Ya, baik. Saya akan memulai dengan gambar ini. Kalau Anda melihat gambar ini, mungkin Anda berpikir, apa ya ini? Kok tangan so tua, tangannya nenek-nenek ya? Apa gambar ini? Nah saudara, gambar ini adalah gambar tangan seorang yang usianya mungkin sudah 80 tahun atau 85 tahun, tetapi dia adalah seorang ahli bermain piano. Dia adalah seorang pianis. Nah, menyadari usianya, dia sudah tidak bisa beraktivitas seperti anak muda. Tetapi dia memiliki sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk saya menjadi berkat bagi orang lain? Dia mulai berdoa, dan Tuhan mulai mengingatkan kepadanya. Kamu ingat keahlianmu apa? Lalu dia ingat bahwa dia adalah seorang pemain piano. Dan dia mulai memberikan dirinya untuk melayani di gereja. Tapi kalau melayani di gereja hanya seminggu sekali. Dia pengen melayani lebih pekerjaan Tuhan itu. Itu sebabnya ketika dia terus berdoa, Tuhan memberikan hikmat. Lalu dia membuat sebuah iklan. Ya, dia membayar di sebuah surat kabar. Dia tulis di sana dengan nomor teleponnya. Lalu tulisan itu berkata, seorang pianis siap untuk menyanyikan, memainkan lagu-lagu rohani untuk orang yang sedang sakit, orang yang sedang sedih, orang yang lagi putus asa. Ya, lalu ketika itu mulai dikirimkan di koran-koran, semuanya orang mulai baca, mulai banyak orang yang menelpon. Karena dia katakan, saya akan memainkan musik melalui telepon. Jadi mulai nelpon. Dan saudara tahu, ketika orang menelpon dia akan tanya, lagu apa yang ingin Anda dengar? Kalau orang itu tidak memberikan judul lagunya atau apa yang dia ingin dengar, maka dia akan menyanyikan lagu yang keluar dari hatinya. Dan ternyata selama beberapa bulan, sudah ratusan orang yang menelpon dan mendapat berkat melalui permainan pianonya. Bukan hanya sampai di sana, bukan hanya sekedar mendengar lagu, tapi pada akhirnya para penelpon itu berani untuk curhat, ya, mulai menyampaikan keluhannya, keadaannya, mungkin bebannya, dan ibu yang sudah tua ini
bisa melayani dan mendoakan orang-orang itu. Nah saudara, melalui story ini, melalui cerita ini, kita bisa belajar bahwa melayani itu adalah sesuatu yang indah. Ya, dan dari saat ini kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama, mengapa sih Anda melayani? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia itu semuanya ada di dalam dosa yang dinamakan dosa dari generasi ke generasi atau dosa bawaan. Itu sebabnya Daud di dalam Mazmur 51 ayat 5 berkata, dalam kesalahan aku dikandung ibuku dan dalam dosa aku diperanakkan. Ya, itu yang Daud sadari bahwa setiap kita pun itu sebenarnya kita dikandung di dalam dosa dan diperanakkan di dalam kesalahan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Allah tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi orang yang hidup di dalam dosa pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Tapi Tuhan tidak mau seorang pun yang ada di dunia ini binasa. Itu sebabnya dia mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus setiap orang yang hidup di dalam dosa dengan darahnya. Sehingga apa? Semua orang tidak lagi hidup di bawah dosa, tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tidak lagi hidup di dalam penghukuman akan kematian yang kekal. Ya, jadi Kristus membebaskan kita melalui kehidupannya. Karena itu saudara, setiap kita ini kalau sudah dibebaskan, kalau sudah dimerdekakan, apa respon kita? Apakah kita berkata, ya itu sudah tugasnya Yesus. Lalu setiap orang ketika dia menerima keselamatan, take for granted. Ya sudah, itu memang bagian saya. Saya menerima keselamatan, saya dibebaskan, sudah. Saya mau enjoy kehidupan saya. Ketahuilah saudara, ketika Anda dibebaskan, Anda menerima keselamatan, bukan hanya sekedar untuk sudah selesai sampai di sana. Tapi Tuhan memiliki sesuatu yang lebih untuk Anda. Anda dipanggil bukan hanya untuk untuk hidup bertahan di dunia ini. Tetapi Anda dipanggil oleh Tuhan untuk Anda mengalami sebuah kepenuhan di dalam hidup ini. Yaitu live full life. Ya, karena itu Roma 8 ayat 1 firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Jadi Anda hidup dengan merdeka, dengan sukacita, dan tujuannya adalah untuk melayani Dia. Efesus 2 ayat ke-10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah untuk Anda, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Ingat, kita buatan Allah, bukan buatan manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan masterpiece. Anda tahu yang namanya masterpiece? Itu yang terbaik, yang terhebat, number one. Jadi kita semuanya itu adalah masterpiece-nya dari Allah. Dan tujuan Allah adalah untuk kita hidup di dalam kepenuhan dan melayani Dia sebagai respon akan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi melayani Tuhan itu adalah sebuah panggilan bagi setiap orang percaya. Bukan hanya, Pastor Abraham, Pastor Marta, Pastor Aaron, pastor-pastor yang lain. Hanya khusus. Tetapi semua orang itu memiliki panggilan yang sama. Yaitu untuk melayani Tuhan. Dan di dalam melayani Tuhan, maka
kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Jadi dengan melayani Tuhan kita memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang kedua, pelayanan Anda adalah wujud dari kepenuhan Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah, seringkali orang berbicara tentang, aduh, yang namanya kerajaan Allah itu yaitu suasana surga. Yang namanya kerajaan Allah itu adalah hal-hal yang indah, yang luar biasa yang ada di surga itu turun dan saya alami saat ini. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 sampai 18. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, nah kesimpulannya pelayanan di dalam pengertian kerajaan Allah itu tidak hanya berbicara mengenai apa yang Anda lakukan. Anda sibuk kesibukan Anda, tetapi sebenarnya kerajaan Allah di dalam Anda melayani, hidupmu itu dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka dari situlah makan keluar, saudara, keluar untuk Anda bagikan kepada orang lain di dalam pelayananmu. Saya teringat istilah komputer, garbage in, garbage out. Apa yang masuk ke dalam dirimu, itu yang akan keluar. Kalau yang masuk ke dalam dirimu sampah, gosip, hal-hal yang tidak baik, perkataan-perkataan kotor yang Anda biarkan masuk dan Anda dengar, pasti yang keluar juga seperti itu. Tapi kalau yang engkau izinkan masuk di dalam dirimu adalah kebenaran, ya, damai sejahtera, sukacita yang dimana dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam dirimu, maka secara pasti hidupmu akan penuh dengan hal-hal itu dan akan keluar kepada orang lain untuk melayani orang lain. Saya punya contoh, saudara. Ya, saya akan kasih ilustrasi ini. Nah, hidup Anda, saya umpamakan gelas ini. Kalau gelas ini penuh, Anda bisa tuangkan ke orang lain. Itu pelayananmu. Diberikan kepada orang lain. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ya, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setelah itu gelasmu kosong. Setelah kosong, Anda perlu diisi lagi. Untuk damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itu. Nah, dari mana Anda mengisinya? Ya tentu saja Anda datang kepada sumbernya. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu Anda mulai diisi. Mulai diisi, mulai diisi, mulai diisi. Ketika engkau membiarkan hidupmu terus diisi, maka itu akan terus mengalir keluar. Tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi gelas ini harus terus menghadap kepada pusat dari damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itu. Dan otomatis engkau tidak akan pernah kehabisan. Otomatis engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena engkau senantiasa dipenuhi, dan dipenuhi terus, saudara. Ya, jadi kunci untuk kita bisa memiliki pelayanan yang terus-menerus, maka Anda harus mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Nah, pelayanan bukanlah wujud
dari pernyataan kebaikan Anda. Bukan karena Anda baik, oh saya mau melayani dia, saya mau memberikan sesuatu, saya mau memberi nasihat, saya mau mendoakan. Bukan karena Anda baik, tetapi adalah wujud kepenuhan Kristus di dalam dirimu, yang hidup di dalam dirimu, melimpah keluar dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah pelayanan. Nah saudara, yang ketiga, pelayanan itu akan membuat Anda dewasa. Kanak-kanak justru otomatis tidak akan bisa melayani. Karena kanak-kanak itu perlu dilayani. Tapi orang dewasa itulah yang akan melayani. Melayani sesama, melayani anak-anak, melayani TYC, melayani di dalam senior, di women, di men. Itu adalah orang yang dewasa, saudara. Nah, saya ingat, kalau Anda lihat gambar ini, adalah biola. Nah, ini biola ini, anggap sajalah, biola ini adalah milik seorang maestro. Seorang maestro yang luar biasa hebat. Dia adalah seorang pemain biola yang dahsyat, namanya Niccolo Paganini. Anda akan tahu mungkin kalau search Niccolo Paganini. Nah, pada suatu saat Niccolo Paganini ini mempunyai sebuah biola yang dia mainkan sejak kecil dan sangat dia sayangi. Dan pada akhirnya dia pengen memberikan biolanya ini kepada masyarakat di kota kelahirannya yang bernama kota Genoa. Dia memberikan ke sebuah mungkin museum atau apa gitu, nah kepada pimpinan atau wali kota, saya nggak tahu. Hanya di sana diceritakan dia memberikan di kota Genoa tempat kelahirannya. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh dimainkan. Biola ini tidak boleh dimainkan. Lalu biola itu disimpan di sebuah kotak yang sangat bagus, indah, dan ditaruh di sana bertahun-tahun lamanya. Akibatnya apa, saudara? Apakah biola itu tetap jadi bagus? No. Justru biola itu kehilangan fungsinya. Biola yang sebiasanya mengeluarkan suara yang lembut, yang indah, sekarang jadi kurang bagus. Mungkin senarnya sudah kendor. Dan ternyata kayu-kayu yang harusnya kayu ini semakin dipegang, semakin dimainkan, itu akan semakin bagus. Akhirnya rusak karena dimakan oleh ngengat. Ya, dimakan oleh ngengat, saudara, dan kehilangan fungsinya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ingat, Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan. Ya, Rick Warren berkata, "What on earth am I here for?" Ya, we are here in earth for God's purpose. Bukan tujuan manusia. Tapi kita ada di dunia ini untuk tujuan ilahi, tujuan dari Tuhan sendiri. Dan tujuan dari Tuhan itu adalah apa? Panggilan ilahi. Ya, dikatakan kita hidup di dalam a life in calling. Kita punya panggilan ilahi bagi setiap kita, yaitu untuk melayani. Nah, tentu saja Tuhan kalau menyiapkan melayani bukan hanya sekedar ya sudah kamu lahir, kamu pergi melayani. Tapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan talenta-talenta, dengan karunia-karunia. Nah, kalau talenta karunia yang ada di dalam diri kita, kita biarkan, kita hanya simpan seperti biola yang disimpan di dalam kotak, lama-lama kehilangan fungsinya. Kita tidak akan memberikan dampak apa-apa, bahkan hidup kita akan semakin menurun, dan menurun tanpa ada manfaat apa-apa, saudara. Ya, jadi kita harus belajar untuk menggunakan, memultiplikasikan talenta yang Tuhan berikan. Saya teringat kisah mengenai talenta yang Tuhan berikan seorang tuan
Ya, seorang tuan yang meninggalkan talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu tuannya itu pergi, yang 5 dimultiplikasikan menjadi 10, yang 2 dimultiplikasikan menjadi 4, yang 1 dengan berbagai macam alasan tuanku jahat, dia menuai di tempat yang tidak dia tabur, nanti orang akan marah, lalu dia sembunyikan, dia hanya kubur, dan dia tidak lakukan apa-apa. Ketika tuannya kembali, lalu tuannya minta pertanggungan jawab. Mana talenta yang sudah saya berikan? Yang 10 dengan bangga, dengan sukacita katakan, ini Tuan. Yang 5 jadi 10. Lalu tuannya berkata, baik pekerjaanmu hai hamba yang setia. Masuklah di dalam sukacita. Yang kedua-dua, dikasih menjadi 4. Tuan, ini yang 2 saya multiplikasi menjadi 4. Lalu tuannya berkata, baik sekali pekerjaanmu hai hamba yang setia. Masuklah di dalam sukacita. Saudara lihat, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Kalau cuma dilihat dari jumlah, rasanya lebih hebat yang 10. Tapi Tuhan tidak menilai itunya. Tapi Tuhan menilai bagaimana seseorang itu memultiplikasikan talenta yang ada padanya di dalam pelayanan. Itu sama-sama kalau kita lihat sebenarnya sama-sama 100%. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Sama-sama nilainya di hadapan Tuhan. Tapi yang satu dengan berbagai alasan, Tuhan, saya takut nanti dicuri talentanya. Saya takut nanti jadi rusak. Saya takut nanti segala macam alasan. Biasa kan manusia banyak alasannya. Tapi Tuhan tahu hatimu itu benar apa enggak. Jadi Tuhan bukan manusia yang bisa dibohongi. Dia lihat sampai ke relung hati. Tuhan bilang, kamu hamba yang jahat. Dan dibuang ke dalam kegelapan, talentanya diambil, diberikan kepada yang 10. Nah, kita belajar di sana. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Tuhan melengkapi kita dengan talenta-talenta dengan satu tujuan. Tujuan ilahi, melayani Dia, melayani pekerjaan Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaannya. Dan orang yang melayani itu pasti akan menjadi dewasa. Mungkin pertama masih punya sifat kekanak-kanaan. Mungkin pertama di dalam pelayanan tersinggung sedikit atau kena perkataan sedikit, mulai nggak enak hati, mulai tersinggung. Aduh, kenapa ya? Kok justru kalau ikut pelayanan kok jadi gini? Saya pernah dengar orang yang melayani, katanya sewaktu saya mulai mau melayani, kenapa kok justru ekonominya menjadi susah? Orang yang mau melayani, kenapa kok bisnis saya jadi menurun? Kenapa ya? Saya katakan justru itulah tantangannya untuk semakin maju. Kalau engkau semakin maju di dalam pelayanan, layani dulu, maka pasti Tuhan itu menyediakan upahnya. Kita nggak tahu. Mungkin saat itu mungkin kelihatannya kenapa kok bisa turun. Tapi justru turun itu merupakan batu lompatan untuk naik lebih tinggi ya. Nah, disitulah kita akan lihat, kita belajar ada contohnya yaitu Nehemia. Dari seorang penakut, dia berubah menjadi pemimpin yang berani. Tadinya takut, aduh bagaimana bisa enggak? Bagaimana saya minta izin dikasih oleh raja. Lalu pada waktu dia mulai membangun tembok Yerusalem, ada Sanballat, Tobia yang terus menjelek-jelekan. Tapi di dalam pelayanan, Yeremia menjadi seorang yang berani untuk menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi musuh-musuhnya. Lalu yang kedua Musa. Musa itu dikatakan tadinya seorang pemarah, tetapi pada akhirnya menjadi pemimpin yang lemah lembut. Anda ingat di dalam kalau baca di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 12, waktu Musa mengunjungi saudara-saudaranya di Mesir, dia lihat saudara-saudaranya dianiaya, yang saat sekarang mungkin dibully oleh orang-orang Mesir. Musa menjadi marah.
lalu dia membunuh orang Mesir. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan menyuruh dia untuk terus membawa bangsa Israel keluar di padang gurun, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, hujatan mungkin terhadap Musa karena dia membawa bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa yang tidak bisa berterima kasih. Akhirnya Musa menjadi pribadi yang lemah lembut. Bahkan di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan dia adalah pribadi yang lemah lembut hatinya lebih daripada semua manusia di dunia. Lalu Paulus itu seorang penganiaya murid-murid Kristus, tetapi akhirnya dia menjadi pengikut Kristus, pelayan Kristus. Dulunya namanya Saulus, selalu cari orang-orang Kristen untuk dibunuh, dianiaya. Tapi pada akhirnya ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, akhirnya dia justru yang lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami karam kapal. Dia berkata, aku pernah mengalami kelebihan, tetapi aku juga mengalami kekurangan. Aku didera, dianiaya, dipukul. Tetapi dia berkata, tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa apapun, tidak ada apapun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena apa? Dia berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Yang keempat, kita meneladani Yesus yang melayani sebagai seorang hamba. Ya. Orang Yunani di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Orang Yunani berkata, jadilah bijaksana, kenali dirimu. Orang Romawi berkata, jadilah kuat, disiplinkan dirimu. Agama berkata, jadilah kudus, sesuaikan dirimu. Pendidikan berkata, jadilah banyak akal, keluarkan dirimu, supaya orang bisa melihat. Materialisme berkata, jadilah puas, senangkan dirimu. Psikolog berkata, jadilah yakin, penuhkan dirimu. Kesombongan berkata, jadilah superior, promosikan dirimu. Humanisme berkata, jadilah mampu, percaya pada dirimu. Yesus berkata, jadilah pelayanku dan layanilah semua orang. Jadilah pelayanku dan layani orang lain. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi saudara, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu sebuah privilege. Ya, hak istimewa. Karena itu jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa ragu, jangan pernah malas untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Nah, pertanyaan bagaimana sih caranya untuk bisa mulai pelayanan? Pelayanan itu bukan yang muluk-muluk, tapi pelayanan dimulai dari kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil. Pelayanan bukan langsung, wow, saya harus jadi worship leader. Saya harus jadi pemain musik yang hebat. Saya harus jadi singer. Atau saya harus jadi pengkhotbah. Pelayanan kepada Tuhan itu banyak sekali. Anda bisa menjadi pendoa. Anda bisa jadi usher, Anda bisa jadi greeters, Anda bisa ada di iCafe melayani, nyiapkan kopi,
teh, kasih kue, saudara. Anda juga bisa membersihkan gereja. Semuanya bisa dilakukan. Dimulai dari yang hal-hal yang kecil. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka dia akan dipercayakan hal-hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil. Apa sih pelayanan di gereja itu? Pelayanan di gereja itu terdiri dari beberapa, misalnya melakukan interaksi dan doa antar sesama jemaat. Nah, ini saya tekankan, saudara coba belajar. Itu mudah sekali kepada semua orang sebenarnya. Anda bisa setiap hari Minggu selesai ibadah, Anda lihat satu orang, datengin satu orang, lalu Anda mulai ajak ngomong. Ada yang namanya form, ya. Form itu dari FORM. F-nya ini family, O-nya occupation, R-nya itu adalah recreation, M-nya adalah ministry. Hanya dalam 2 menit Anda sudah bisa melayani. Misalnya, datengin, salaman, tanyakan bagaimana keluargamu, anakmu, ya, tanyakan. Lalu yang kedua, pekerjaanmu apa? Kamu bekerja di mana? Kamu bisnis apa? Yang ketiga, tanyakan, kamu itu senang piknik kemana? Kalau hari libur, kamu senang ke gunung atau ke laut? Anda bisa lakukan itu. Lalu R-nya, lalu M-nya itu adalah ministry. Katakan, boleh nggak saya doakan Anda? Saya mau doa. Dalam 2 menit Anda sudah melakukan pelayanan itu, ya. Nah, itu. Lalu pelayanan itu tidak terlepas dari karunia Anda yang tadi saya katakan. Setiap kita ketika dipanggil oleh Tuhan, itu pasti Tuhan lengkapi dengan karunia. Belajar untuk mencari. Coba Anda mulai berdoa, Anda tanyakan karunia apa yang ada padamu. Mungkin ada karunia menasehati, karunia mendengar orang yang lagi curhat, itu karunia, saudara. Karunia mungkin berdoa, ada banyak karunia. Lakukan itu dengan karunia yang ada padamu. Jangan cari yang tidak ada, tapi yang ada padamu itu yang harus kamu kembangkan. Dan yang ketiga, melayani dimulai dari kerinduan atau kemauan yang Allah taruh di dalam hati Anda. Di dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan. Jadi saya selalu katakan Allah itu tidak mencari orang yang mampu. Atau Allah lebih menghargai orang yang mau daripada orang yang mampu. Sebab kalau orang itu mampu tapi dia tidak mau, tidak ada gunanya. Tetapi orang yang mungkin dia kurang mampu, tidak mampu. Maksudnya kurang mampu atau tidak mampu itu bukan masalah keuangan, bukan masalah duit, saudara. Tapi mungkin kemampuan intelektual atau kemampuan di dalam main musik atau talenta atau apapun. Tapi kalau orang yang kurang mampu ini mau, Tuhan sanggup membuat Anda mampu, ya. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Saya harap Anda semuanya bisa belajar dengan baik. Nanti selesai itu Anda pelajari lagi di rumah. Jangan puas cuman saat ini belajar, tapi pelajari lagi. Pelajari lagi. Kalau Anda belum ngerti atau kurang ngerti, tanya pada gembalamu atau leadersmu. Pemimpin-pemimpin rohanimu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ajar kepada setiap kami untuk mengerti dan memahami setiap kerinduan-Mu, Tuhan. Untuk kami semua
melayani Engkau dan melayani pekerjaanmu. Karena pelayanan adalah heartbeat-Mu Tuhan, adalah detak jantungmu. Engkau datang ke dunia ini juga untuk melayani, untuk Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Bahkan Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan hidupmu bagi keselamatan, bagi kepentingan, bagi keuntungan orang yang ada di muka bumi ini. Karena itu ajar kepada setiap kami untuk meresponi kasih-Mu, dan ajar setiap kami untuk mengerjakan setiap tujuan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang menaruh kemauan itu, dan kami mau Tuhan untuk melakukan semua apa yang Engkau taruh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.